وجميل 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 سيدنا النبي. Alhamdulillah wa syukurillah wal khair wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Faya 'ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam selalu kita aturkan kehadiran lindungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah senantiasa kita selalu berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita yakini betul hanya dengan keimanan dan ketakwaan itu sajalah, maka insyaallah kita akan mendapatkan keselamatan hidup, kebahagiaan hidup, baik hidup kita di dunia yang fana ini dan terlebih lagi kehidupan kita nanti di akhirat yang kekal dan abadi. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada di tanggal 13 Syawal 1441 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2020 Masehi. Dengan memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah bahwa di hari ini kita kembali bisa melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah, yang mana dengan doa dan harapan kita semuanya mudah-mudahan salat Jumat kita pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan kita, termaktub di dalam surah Ar-Rum ayat 41, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah nampak kerusakan baik itu di darat maupun di laut, aydin nas, oleh karena ulah daripada perbuatan tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, supaya Allah merasakan kepada mereka manusia itu akibat daripada ulah perbuatannya sendiri. La'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ulama yang kemudian mencoba menafsirkan ayat ini. Salah satu yang saya kutip adalah yang dikeluarkan atau ditafsirkan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhairi, seorang pakar ilmu fikih dan juga pakar ilmu tafsir.
di mana beliau menjelaskan ayat ini bahwa manusia diberikan ujian, cobaan dengan diturunkannya wabah penyakit, dengan diturunkannya musibah, baik itu bencana alam seperti tsunami, banjir bandang, tanah longsor, ataupun juga gempa bumi. Itu semuanya oleh karena perbuatan daripada manusia itu sendiri. Jadi bahwa segala sesuatu kejadian yang terjadi di muka bumi ini, baik itu yang kita rasakan mengenakkan atau tidak mengenakkan, baik itu yang kita rasakan menyenangkan atau tidak menyenangkan, baik itu yang kita harapkan atau yang tidak kita harapkan, itu semuanya tidak terlepas daripada perbuatan manusia itu sendiri. Di mana beliau di situ menjelaskan, oleh karena manusia kadang sudah tidak lagi mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mau lagi taat kepada perintah-perintah Allah, meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, bahkan lebih cenderung melaksanakan atau mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang sudah kadung durhaka kepada Allah, bergelimang maksiat kepada Allah, tidak mau ibadah kepada Allah, senang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengingatkan kepada manusia itu dengan berbagai macam musibah ataupun bencana ataupun kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, termasuk yang kita rasakan sekarang ini dengan wabahnya virus corona COVID-19 ini. Ini juga adalah merupakan teguran buat kita semuanya agar kita mau mengevaluasi diri, agar kita mau bermuhasabah apa yang telah kita lakukan selama ini. Untuk apa Allah kemudian menurunkan kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini? Yakni tidak lain adalah agar kita merasakan, kata Allah, akibat daripada perbuatan kita sendiri. La'allahum yarji'un. Ujung daripada ayat ini apa? Yakni agar kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kembali kepada jalan Allah, kita kembali kepada jalan yang benar, kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam ayat yang lain juga Allah menegaskan, di mana Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydin nas. Apa-apa yang telah menimpa kamu sekalian atas musibah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Jadi ini jelas saudara-saudara sekalian, kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, tetapi marilah kita mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri kita. Dan alhamdulillahnya pada hari ini masjid kita sudah dibuka. Kalau kemarin kita hampir 3 bulan kita tidak melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah di masjid seperti ini, maka apa yang kita rasakan sekarang penuh dengan rasa kebahagiaan, di mana hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah di masjid kita kembali. Ini harus kita manfaatkan. Dengan kondisi yang seperti ini, sudah dilonggarkan yang namanya PSBB ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita tidak terlalu lama di dalam penderitaan wabah penyakit ini. Kita marilah bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita meyakini bahwa lebih banyak dosa yang kita lakukan ketimbang amal-amal kebaikan ibadah yang kita lakukan. Mari kita sadari ini. Agar apa? Agar Allah segera mengangkat wabah
Imam Ali karramallahu wajhah di dalam sebuah keterangan mengatakan, di dalam sebuah qaulnya beliau mengatakan, ma nuzila bala'un illa bidzambin wa ma yurfa'u bala'un illa bitaubatin. Apa kata beliau? Tidaklah suatu musibah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa bidzambin, melainkan oleh karena sudah terlalu banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia. Namun sebaliknya, wa ma yurfa'ul bala'u illa bitaubatin, dan tidaklah diangkat musibah itu, kata Sayyidina Ali, illa bitaubatin, melainkan oleh karena manusianya sudah banyak kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pilihannya tinggal kepada kita. Apakah kita mau terus bermaksiat kepada Allah? Apakah kita akan jauh dari Allah terus-terusan, ataukah kita akan mendekat kepada Allah, lalu kita beristighfar, mohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, membenahi diri kita kembali kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Insyaallah kalau ini dilakukan, maka segala macam musibah termasuk datangnya COVID Corona 19 ini insyaallah akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah mengingatkan di dalam Al-Qur'an, wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Dan siapa orang yang tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humul zalimun, maka mereka itu sungguhnya menzalimi dirinya sendiri. Ini orang yang tidak mau bertobat. Kalau kita terus-terusan bermaksiat, melakukan perbuatan dosa, maka kita sulit keluar daripada virus corona COVID-19 ini. Kenapa? Karena kita enggan, tidak mau bertobat. Dan kata Allah, orang yang tidak mau bertobat itu adalah orang yang menganiaya dirinya sendiri. Berarti kita kalau terus-terusan seperti ini, tidak kunjung tuh COVID ini selesai, maka kita introspeksi diri. Jangan-jangan kita tidak mau bertobat kepada Allah, lalu yang susah adalah diri kita sendiri. Maka oleh karena itu, pesan daripada khutbah yang singkat ini, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan kita kembali hidup secara normal seperti mana biasanya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala 'azza min qa'il, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsanil hal bi quwwatika ya aziz ya muta'al. Allahumma akshif 'anna al-bala wal
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله